Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Berpikir tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita merupakan ibadah yang paling afdal. Nikmat ada terbagi dua. Pertama nikmat zahir, yang kedua nikmat batin. Kedua-dua nikmat itu kita disuruh untuk merenunginya, mentafakkurkannya. Nikmat zahir seperti kesehatan, keamanan, kekayaan, kekuatan, harta benda, dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang zahir. Apabila kita berpikir tentang banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Kita berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan kesehatan. Berapa harganya, berapa mahalnya nikmat kesehatan itu kalau dihitung dengan duit. Tetapi nikmat-nikmat itu kada akan terasa besar manfaatnya kecuali sesudah nikmat itu hilang daripada kita. Kita kadang merasa berapa harganya, betapa pentingnya sihat, kadang merasa kecuali sesudah sakit. Nah, hendaknya jangan sampai yang demikian itu. Kita tafakkur, kita berpikir nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu. Itu contoh nikmat yang zahir. Ada lagi nikmat yang batin. Nikmat yang batin seperti yang difirmankan Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nikmat yang batin seperti nikmat Islam dan iman, nikmat tauhid, nikmat ilmu yang diberikan Allah kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik dan lainnya. Nah, itu pun kadangkala pentingnya untuk dipikirkan. Dengan adanya berpikir tentang nikmat-nikmat itu, sehingga kita bisa mensyukurinya, bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Islam ini nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat mahal. Dari penduduk dunia sebanyak kurang lebih 5 miliar manusia, hanya sekitar 1 miliar yang diberi Allah nikmat Islam ini. Termasuk diantaranya kita-kita yang menerima nikmat Islam itu. Nikmat Islam jauh lebih mahal di sisi Allah daripada nikmat harta, benda, dan sebagainya. Berpikir tentang kenikmatan Allah Azza wa Jal adalah termasuk ibadah yang paling utama. Abdullah ibnu Mubarak berkata, pada suatu hari kepada Sahal bin Ali, dan ia Abdullah bin Mubarak melihatnya Sahal diam lama berpikir.
Sahal ini diam, tafakkur lawas. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata, di mana kamu sampai? Sampai di mana sudah kamu berpikir itu kata lawasan berdiam? Sahal bin Ali menjawab, as-sirat. Aku tafakkur sudah sampai ke titian siratal mustaqim. Nah, artinya bahwa berpikir mengenai akhirat, berpikir tentang kematian, berpikir tentang kubur, berpikir tentang mahsyar, berpikir tentang mizan timbangan amal, berpikir tentang siratal mustaqim, itu pun termasuk ibadah. Apa yang dipikirkan terhadap hal-hal seperti itu, berpikir tentang sirat umpamanya, kita tafakkur tentang siratal mustaqim, apa yang kita pikirkan? Pertama kita pikirkan adalah panjangnya titian siratal mustaqim itu, perjalanan beberapa ratus tahun hanya sampai Menyubarang. Halusnya lebih daripada rambut, tajamnya lebih daripada pedang. Itu yang pertama kita pikirkan tentang sirat itu. Imam Ghazali mengatakan, patawwil fikraka fihi fa inna aslaman nas min ahwali yaumil qiyamah man tala fikruhu fiha fid dunya fa inna Allah la yajma'u baina khawfaini ala abdin faman khafa hadhil ahwala fid dunya ammanaha fil akhirah. Ujar Ghazali mengatakan, lamakanlah pikirmu atas hari akhirat itu, lawasi berpikir tentang hari akhirat itu. Sesungguhnya orang yang paling selamat dari huru hara hari kiamat itu orang yang lama berpikir tentang hari kiamat di dalam dunia. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan antara dua ketakutan atas seorang hamba. Maka barang siapa yang takut akan huru hara hari kiamat di dalam dunia, Allah amankan dia dari huru hara itu fil akhirat, di akhirat nantinya. Nah, Sahal bin Ali, beliau berpikir sudah sampai ke sirat tadi. Kemudian yang kita pikirkan lagi tentang sirat itu, bagaimana nantinya kita melewati titian itu. Kita membayangkan diri kita melewati titian itu macam apa, termasuk yang seperti apa. Ada yang lewat di titian itu kalamhil barak, seperti kilat. Nah, ini orang yang kadang merasakan apa-apa di bawah sirat Jahannam. Bila gugur otomatis taka Jahannam. Apakah kita masuk dalam golongan orang yang lewat titian itu seperti kilat? Ada orang yang lewat di titian itu kamarirreh, seperti angin. Masukkah kita di golongan itu? Ada yang lewat di titian itu ka asra'il bahaim, seperti kuda yang cepat, binatang yang laju. Ada yang lewat di titian siratal mustaqim itu dengan berlari. Ada yang lewat berjalan kaki, jalan kada kawa laju. Ada yang lewat dengan bekisut. Nah, disuruh kita berpikir untuk menghadapi itu, di mana kira-kira gulungan apa kita masuknya. Apakah lewat di gulungan yang mana?
orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap, itu jelas sudah mereka itu cepat seperti kilat atau seperti angin. Nah, orang-orang yang di padang mahsyar itu melalui hisab, melalui perhitungan-perhitungan, tentu dia akan lewat sirat itu dengan berjalan kaki. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah.